Halo guys, welcome back. Kali ini kita akan bahas mengenai materi dan contoh soal SKB Pengelolaan Keuangan Negara, khususnya bagian penatausahaan keuangan. Adapun materi ini saya buat karena banyak dari teman-teman yang request baik melalui komentar dari YouTube dan juga dari IG. Nah, di sini saya mencoba membagi apa yang saya tahu. Semoga dapat menjadi referensi bagi teman-teman. Adapun materi ini relevan untuk teman-teman yang memilih formasi pengelolaan keuangan, verifikator keuangan, bendahara, administrasi keuangan, dan lainnya yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan. Namun sebelum lanjut, para teman-teman semua, jangan lupa subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Baiklah, untuk mengawali materi kali ini, saya mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Atas hal tersebut, oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan keuangan negara, yang mana ini tidak jauh berbeda dengan fungsi manajemen, yaitu mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga akhirnya pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang mana fokus kita kali ini adalah pelaksanaan dan penatausahaan. Untuk itu, sebagai referensi kita kali ini adalah mengacu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwasanya bendahara adalah orang yang menyimpan uang. Ya, itu yang benar. Namun di sini perbendaharaan itu memiliki definisi yang lebih luas lagi, yang mana ruang lingkupnya meliputi pelaksanaan, pengelolaan, penyelenggaraan, penyusunan laporan, hingga perumusan standar kebijakan serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD. Sebagai contoh, di sini ada pengelolaan kas, ada pengelolaan piutang, ada pengelolaan investasi, ada BMN, ada akuntansi dan sistem informasi manajemen, ada penyusunan laporan, dan lain-lain. Nah, di sini kita tidak membahas semuanya. Di sini kita fokus kepada pelaksanaan pendapatan dan penerimaan, serta pengelolaan kas. Oleh karena itu, karena memang luasnya materi tentang perbendaharaan negara, khususnya di bidang penatausahaan keuangan, di sini saya memberikan lampiran materi-materi yang relevan pada teman-teman. Silahkan di-download pada link yang saya sertakan pada deskripsi video ini ya. Mengingat materi-materi yang sangat luas, oleh karena itu di sini kita akan coba bahas 20 soal, yang mana soal-soal ini tujuannya adalah untuk men-trigger teman-teman agar mendalami materi-materi lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke soal, rulesnya yaitu saya hanya akan membaca soalnya dan kemudian akan ada jeda sekitar 3 detik sebelum saya memberikan jawaban yang benar. Oleh karena itu, buat teman-teman yang ingin menjawabnya terlebih dahulu, silakan di pause video ini ya. Baiklah, kita lanjut. Soal 1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD adalah definisi dari, maka jawaban yang tepat adalah A. Perbendaharaan negara. Untuk definisi selengkapnya lihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ya. Soal 2. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi merupakan, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Dana alokasi umum, yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara yang kedua, dana alokasi khusus,
merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara yang ketiga, dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Soal 3. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dimiliki presiden meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan khusus. Yang bersifat khusus diantaranya, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Penghapusan aset dan piutang negara. Pasal 6 ayat 1, pasal lebih pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mana presiden memiliki dua kewenangan. Yang pertama, kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum diantaranya penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN. Sementara kewenangan khusus yaitu meliputi keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. Antara lain, keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. Soal 4. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perbentaran negara adalah, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara yang meliputi dokumen isian pelaksana anggaran. Selengkapnya mengenai ruang lingkup perbendaharaan negara silahkan lihat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara ya. Soal 5. Peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah adalah, maka jawaban yang paling tepat adalah E. PP nomor 12 tahun 2019. Selengkapnya mengenai PP nomor 12 tahun 2019 dan paparannya, silakan lihat pada lampirannya. Soal 6. Berikut ini adalah pejabat perbendaharaan negara, kecuali, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Pejabat penerima hasil pekerjaan. Pejabat perbentaran negara merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengelola keuangan yang ada pada setiap kementerian, lembaga, ataupun daerah, sampai dengan Satker sebagai unit terkecil mulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. PP nomor 45 tahun 2013 yang telah diubah pada PP nomor 50 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat berkomitmen, pejabat penandatangan SPM, kuasa bun, dan bendahara penerimaan ataupun bendahara pengeluaran. Soal 7. Digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak merupakan salah satu karakteristik dari, maka jawaban yang paling tepat adalah D. SPPTU. Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPPTU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPPLS dan atau SPPUP ataupun GU. Nah, mungkin di sini ada dari beberapa teman yang masih belum mengetahui mengenai apa itu SPPLS, SPPUP, GU, TU, dan sebagainya. Di sini saya akan coba jelaskan sedikit dan nanti silakan teman-teman kembangkan kembali ya. Kita mulai dari dokumen pokok pelaksanaan anggaran. Seperti kita ketahui bahwa tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya. Pada pemerintah pusat, pelaksanaan APBN dimulai dengan terbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Segera setelah Undang-Undang APBN ditetapkan untuk 1 tahun anggaran, maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan kepada satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementerian lembaga. Seperti pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah juga harus menempuh cara yang sama dengan sedikit tambahan prosedur. Setelah terbit peraturan daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Dengan demikian, maka fleksibilitas penggunaan anggaran diberikan kepada pengguna anggaran. DPA disusun secara rinci menurut klasifikasi organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja disertai indikator kinerja. Dokumen ini juga disertai dengan rencana penarikan dana untuk mendanai kegiatan, dan apabila dari kegiatan tersebut menghasilkan pendapatan, maka rencana penerimaan kas atau pendapatan juga harus dilampirkan. Jika DIPA bagi kementerian atau lembaga sudah dapat dijadikan dokumen untuk segera melaksanakan anggaran pemerintah pusat, pada pemerintah daerah,
masih diperlukan surat penyediaan dana atau SPD. SPD merupakan suatu dokumen yang menyatakan tersedia dana untuk melaksanakan kegiatan. SPD ini digunakan untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan melaksanakan kegiatan sudah tersedia pada saat kegiatan berlangsung. Setelah DPA dan SPD terbit, maka masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, atas pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja pada kementerian lembaga dan SKPD, ada dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran. Pertama, sistem penerimaan. Seluruh penerimaan negara atau daerah harus disetor ke rekening kas umum negara atau daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan atau asas bruto. Oleh karena itu, penerimaan wajib disetor ke rekening kas umum pada hari yang sama atau selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Penyetoran ini menggunakan sistem online yaitu MPNG2. Yang kedua yaitu adalah sistem pembayaran. Belanja membebani APBN atau APBD setelah barang atau jasa diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaturan yang ketat tentang sistem pembayaran. Dalam sistem pembayaran terdapat dua pihak yang terkait, yaitu pengguna anggaran atau barang dan bendahara umum negara atau daerah. Terdapat dua cara pembayaran, yaitu pembayaran dilakukan secara langsung oleh BUN atau BUD kepada yang berhak menerima pembayaran atau lebih dikenal dengan sistem langsung atau LS. Pembayaran dengan sistem LS dilakukan untuk belanja dengan nilai yang cukup besar atau di atas jumlah tertentu. Cara lainnya adalah dengan menggunakan uang persediaan atau UP melalui bendahara pengeluaran. Pengeluaran dengan UP dilakukan untuk belanja yang nilainya kecil di bawah jumlah tertentu, biasanya untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran. Sementara untuk GU dan TU merupakan bagian dari UP, yang mana UP merupakan uang persediaan atau petty cash, GU merupakan ganti uang, TU merupakan tambah uang yang akan saya jelaskan pada tampilan berikutnya. Kemudian setelah terbitkannya SPP atau surat permintaan pembayaran, kemudian terbitlah SPM atau surat perintah pembayar. Setelahnya terbit SP2D atau surat perintah pencairan dana. Di sini ada tambahan sedikit untuk alur dari pungutan UP, ada namanya SPJ. Di sini kepada teman-teman semua jangan lupa ya cari tahu tentang pihak-pihak yang terlibat, karakteristik, sistem dan prosedur, serta kelengkapan dokumen yang diperlukan dari setiap proses-proses di atas. Di sini saya akan coba jelaskan sedikit mengenai SPP, LS, UP, GU, dan TU. Pertama adalah SPP UP. Ini adalah petty cash, digunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap satker. Pengajuan SPP UP hanya dilakukan sekali dalam setahun. Selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan akan menggunakan SPP GU. Selanjutnya SPP ganti uang atau SPP GU. Ini merupakan impress fund system yang digunakan untuk mengganti UP yang sudah dipakai. Diajukan ketika UP habis. Misal Satker mendapatkan alokasi UP pada tanggal 4 Januari sebesar 10 juta. Pada tanggal 20 Januari UP tersebut telah terpakai sebesar 9,75 juta. Maka SPGU yang diajukan adalah sebesar 9,75 juta untuk mengembalikan saldo UP ke jumlah semula. Berikutnya SPP tambah uang atau SPPTU yang dipergunakan hanya untuk memintakan tambahan uang apabila ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak cukup untuk membiayainya. Akan tetapi, pembuatan TU ini haruslah didasarkan pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang. Berikutnya yaitu adalah SPP langsung atau SPPLS yang digunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPPLS dapat dikelompokkan menjadi: pertama SPPLS gaji dan tunjangan, kedua SPPLS barang jasa, ketiga SPPLS belanja bunga, hibah, bantuan dan biaya tak terduga, serta pengeluaran pembiayaan. Soal 8. Bendahara pengeluaran memiliki UP sebesar 100 juta. Dari jumlah tersebut telah dibayarkan belanja dan panjar sebesar 70 juta. Sementara itu jumlah belanja yang sudah dapat di-SPJ-kan atau sudah didukung bukti transaksinya sebesar 65 juta. Jumlah penggunaan UP yang sudah dapat dimintakan penggantiannya melalui SPP GU adalah sebesar. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. 65 juta rupiah. SPP ganti uang atau GU digunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai. Penggantian UP ini dilakukan apabila UP telah digunakan paling sedikit 50%. Soal 9. KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada bendahara pengeluaran tidak cukup tersedia,
untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak atau tidak dapat ditunda dengan ketentuan, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika UP tidak cukup tersedia untuk kegiatan penting atau mendesak dengan ketentuan: pertama, digunakan dan ditanggungjawabkan paling lama 1 bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Yang kedua, tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. Opsi C dan E merupakan pertimbangan Kepala KPPN dalam memberikan persetujuan UP melampaui besaran yang ditetapkan. Soal 10. Sebelum memberikan persetujuan permintaan TUP, Kepala KPPN terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Pengeluaran pada rincian perencanaan penggunaan TUP masih atau cukup tersedia dananya dalam DIPA. Sebelum memberikan persetujuan permintaan TUP, Kepala KPPN terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap, pertama, pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS. Yang kedua, pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih atau cukup tersedia dananya dalam DIPA. Ketiga, TUP sebelumnya sudah ditanggungjawabkan seluruhnya dan TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke kas negara. Soal 11. Biaya materai pada kwitansi pembelian barang atau jasa suatu satuan kerja termasuk penerimaan, maka jawaban yang tepat adalah D. Pajak dalam negeri. Biaya materai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri, maka biaya materainya baru terutang sejak dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Biaya materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Soal 12. Pajak atas honorarium yang dibayarkan kepada pegawai golongan 2D, tarifnya adalah sebesar, maka jawaban yang tepat adalah B. 0%. Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, PNS, TNI, dan Polri dikenakan tarif sebagai berikut. Golongan 4, tarifnya adalah 15% dikali penghasilan bruto. Golongan 3 adalah tarifnya 5% dikali penghasilan bruto. Sementara golongan 1 atau 2 tidak dikenakan PPh 21. Soal 13. Pajak penghasilan atau PPh pasal 22 dipungut atas pembayaran, maka jawaban yang tepat adalah C. Pembayaran pengadaan barang atas beban APBN. Opsi A, B, D, dan E merupakan objek yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Soal 14. Bendahara pengeluaran yang terlambat dalam menyampaikan SPT masa PPN dapat dikenakan sanksi administrasi berupa, maka jawaban yang tepat adalah E. Denda Rp500.000. Sanksi pajak secara umum terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama denda, kedua bunga, dan yang ketiga adalah kenaikan. SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dengan besaran SPT tahunan PPh orang pribadi Rp100.000, SPT tahunan PPh badan Rp1 juta, SPT masa PPN Rp500.000, dan SPT masa lainnya adalah Rp100.000. Soal 15. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri atau pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada setelah kerugian negara itu diketahui. Maka, jawaban yang tepat adalah A. Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 hari kerja. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri atau pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. Soal 16. Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran membantu
Melakukan pembayaran dengan UP kepada yang berhak berdasarkan surat perintah bayar atau SPBY. SPBY tersebut dilampiri dengan bukti pengeluaran berupa, maka jawaban yang tepat adalah E. Jawaban B dan C benar. PMK nomor 190 garing PMK 05 garing 2012 yang telah diubah pada PMK 178 garing PMK 05 garing 2018 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, bahwa Bendahara Pengeluaran atau BPP melakukan pembayaran atas UP tunai berdasarkan surat perintah bayar atau SPBY yang disetujui dan ditantangani oleh PPK atas nama KPA dengan dilampiri bukti pengeluaran, pertama kwitansi atau bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP, dan yang kedua nota atau bukti penerimaan barang atau jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK. Soal 17. Klasifikasi belanja daerah diantaranya adalah belanja operasi. Di bawah ini yang termasuk belanja operasi kecuali, maka jawaban yang tepat adalah C. Belanja aset tetap. Klasifikasi belanja daerah diantaranya belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja aset tetap termasuk dalam klasifikasi belanja modal. Selengkapnya silahkan lihat pada PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ya. Soal 18. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara adalah, maka jawaban yang tepat adalah D. Pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya singkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Selengkapnya lihat pada PP nomor 45 tahun 2013 yang telah diubah pada PP nomor 50 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Soal 19. Siapakah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD? Maka jawaban yang tepat adalah B. Bendahara penerimaan. Sementara bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD. Soal 20. Termasuk jenis pendapatan daerah apakah gambar di atas? Maka jawaban yang tepat adalah A. Pajak kabupaten atau kota. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi, yang mana kekuasaan tertinggi oleh gubernur, yaitu pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan sebagainya. Baiklah, sekian dulu tayangan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Terkadang kita hanya perlu menikmati prosesnya. Jangan sampai memilih jalan pintas ternyata membuat kita semakin lambat. Baiklah, sampai ketemu pada tayangan selanjutnya. Pada teman-teman semua, tetap semangat ya. Semoga dimudahkan jalannya menuju ASN.